Kebenaran firman Tuhan. Ya, yang hari ini mari kita judul firman Tuhan hari ini bicara cinta. Ya, karena cinta itu indah dan cinta itu sangat menyenangkan. Ya, haleluya. Ya, ini kedengaran semua ya, baik ya suaranya ya, Bulina. Jelas. Jelas, Pak. Sangat Oke, jelas. oke ya, haleluya. Saya tak cari posisi dulu ya. Oh ya, Supaya monggo. dengar firman Tuhan ini saya sampaikan tadi malam di ibadah yang ketiga ya di eh, Karanggedang ya. Ya, mohon maaf Pak Weni, mungkin tadi malam tak silent, saya tidak lupa tidak tak hidupkan lagi, artinya suaranya itu tidak tak kembalikan lagi sampai malam tepar terus tidur hingga saya ditanya-tanya temane opo saya lupa Pak. Ya, Aman. ya, puji Tuhan. Hari ini mari kita belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Tolong Bulina membacakan firman Tuhan ini. Ya, haleluya. Ayat 97. 7. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Amin. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya yakin bahwa saudara semua itu pernah jatuh cinta kepada pasangan saudara ya yang saat ini mungkin menjadi istrinya atau suaminya. Dan saudara, bagaimana rasanya ketika jatuh cinta? Ya, jatuh cinta itu mengalahkan segalanya ya. Saudara kasih Tuhan, karena jatuh cinta itulah yang membuat hidup ini bergairah, yang membuat hidup ini semangat, ya, dan membuat hidup ini selalu ada harapan dan masa depan. Haleluya. Dan saudara, orang yang mencintai itu pasti selalu ada di hatinya dan selalu dia teringat, ya. Saya dulu waktu mencintai, ya, sekarang jadi istri ya, bukan bekas ya, bukan. Aku nggak bicara bekas pacar gitu, nggak. Ya, yang sekarang jadi istri saya tak lanjutkan ya. Ya, saya berani naruh apa saja, artinya baik tenaga, keuangan, terus saya rasanya nggak ada apa-apa pengorbananku dibanding ya kalau aku sudah ketemu itu hilang semua. Artinya bahwa orang yang cinta itu selalu ada di pikirannya. Maka di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa betapa orang itu mencintai Taurat Tuhan. Dan ketika orang cinta Taurat Tuhan, cinta dengan kebenaran, cinta dengan perkataan Tuhan itu, kan itu akan selalu menjadi bahan perenungan. Jadi saudara, hari ini mungkin kita juga ada perenungan lain ya. Artinya kita ini hidup ini kan ada banyak yang direnungkan, masalah, kebutuhan, ya. Terus yang lain-lainnya ada. Tapi begini, seberapa engkau mencintai Tuhan, di situ akan kalah semua itu. Masalahmu akan kalah, problemmu akan kalah. Ya, saudara kasih Tuhan. Mungkin kebutuhanmu yang besar itu akan kalah. Dengan apa? Cintamu sama Tuhan. Kau yakin bahwa Tuhan itu bisa mengatasi segalanya. Ya, kau yakin bahwa Tuhan itu bisa menolong. Ya,
Nah, saudara, oleh sebab itu, saudara, ketika orang itu cinta Tuhan, tidak ada lain adalah dia itu selalu menjadi bahan perenungan. Ya, yang direnungkan itu bukan masalah lagi yang nomor satu. Ya, yang direnungkan itu bukan masalah kebutuhannya yang nomor satu. Yang direnungkan adalah bagaimana aku mencintainya, bagaimana aku menyenangkannya, bagaimana aku hari ini dekat kepadanya, bagaimana aku ini saat ini melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga itu akan mengalahkan segalanya. Ya, saya dulu ketika belum begitu cinta sama Tuhan, masih jadi pendeta-pendetaan ya. Artinya pendeta yang masih belum mengerti, saya ini cinta kuat dengan Tuhan itu belum ngerti, artinya belum dilakukan. Maka banyak kekhawatiran di sini, banyak ketakutan di situ. Ya, saya menjalani itu, saya kayaknya percuma jadi pendeta. Saya apa artinya pendeta sengsara terus? Apa artinya ini kurang terus? Ya, saudara kasih Tuhan ya. Sehingga membuat saya itu hampir-hampir tenggelam putus asa. Tetapi ketika saya cinta Tuhan, saya senang Tuhan, saya rindu Tuhan, ya, saya ingin dekat sama Tuhan, saya ingin melakukan kehendak Tuhan, ya, itu yang ada di pikiran saya, maka semua itu teratasi dengan baik. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu dalam Yeremia 15 ayat 16, saudara Bulina baca ya, Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Iya, haleluya. Saudara, orang yang cinta itu punya satu tanda. Ya, tandanya adalah dia suka berjumpa. Dia nggak peduli risiko apapun, menempuh jalan berkilo-kilo, dia tidak peduli harganya berapapun, tapi yang jelas bahwa hatinya selalu ingin berjumpa. Hatinya ingin selalu ketemu dengan orang yang dicintai. Sama ketika kita ini cinta sama Tuhan, mestinya kita itu punya hati yang ingin selalu ketemu. Dan setelah ketemu, kita ini suka bercakap-cakap, mendengar perkataan Tuhan. Dan itu ketika mendengar itu menjadi satu kegirangan, kesukaan. Ya, makanya saat ini kalau saya boleh tanya, rekan-rekan yang ada di Zoom ini, apakah engkau cinta benar sama Tuhan? Dicek masing-masing. Tanda cinta adalah mereka suka perkataan-perkataannya. Artinya bahwa dia suka kebenaran firman Tuhan ini. Suka mendengar. Bukan hanya mendengar, menikmati. Ya, kata menikmati itu berarti berusaha untuk melakukan firman ini, ya. Aku mau menikmati perkataanmu, artinya aku mau melakukan perkataanmu ini. Aku mau menerjemahkan, membuktikan perkataanmu ini. Ini kuat di hati. Ini kuat di dalam jiwa. Ya, walaupun sana sini ada kesibukan, sana sini ada yang perlu dilakukan yang lain. Tetapi yang nomor satu adalah ketika Tuhan berkata itu dilakukan. Banyak orang yang Tuhan itu sudah berkata baik secara pribadi maupun berkata lewat ibadah, lewat persekutuan, lewat apa saja. Dan dia diteguhkan, dia semangat, senang mendengar perkataan dan dia mau melangkah tapi ternyata nggak jadi melangkah. Sehingga menunda
Menunda apa? Menunda kemurahan Tuhan yang akan berjalan dalam dirinya. Menunda mujizat Tuhan yang akan dia terima dalam hidupnya, saudara. Menunda berkat-berkat Tuhan. Saya pernah haleluya, menunda-nunda seperti itu. Aku kuat diteguhkan berjumpa dengan orang, lalu Tuhan ngomong diteguhkan di hati, kamu berkati dia, ya, kamu beri dia, tapi saya menunda. Enggak, aku masih butuh, butuhanku saja banyak kayak gini, mosok saya suruh berkati mereka, ya. Lalu saudara kasih Tuhan, saya waktu itu diteguhkan berkati Bapak ini, enggak. Wong dia lebih kaya daripada saya, dia lebih punya daripada saya, masa saya suruh berkati dia, kayaknya nggak kewes deh. Ya, kayaknya nggak patut deh. Ini bukan masalah patut atau tidak, tapi kepekaan kita, kecintaan kita sedang diuji di situ. Apakah kita cinta benar-benar sama Tuhan? Ya, apakah kita mau menikmati firman Tuhan itu? Kata menikmati itu adalah kita itu betul-betul mengalir di situ. Ya, gelundung kalau bahasa Jawa nih, gelundung nongkono. Menikmati firman Tuhan apa saja. Mungkin bagi daging pahit. Ya, satu saat ini saya hanya bersaksi. Haleluya. Saat ini kalau kemana-mana kami kan ada sopir ya. Sopir itu jemaat dan bukan anggota gereja saya, tapi cintanya Tuhan luar biasa dia ya. Haleluya, dia eh, ya punya satu apa ya, saudara kasih Tuhan, kesukaan ya. Kesukaannya itu hari ini bisa hilang ya. Dia komitmen ya. Haleluya. Itu dia punya kesukaan itu merokok. Lalu saudara dengan cinta, ya banyak orang yang berkata, kemarin ada tamu saya dari Jakarta nginap beberapa hari, konseling sama dia, ya lalu saudara Tuhan, dia komitmen, aku mau kamu ngikutin Pak Pendeta, ya lalu saudara waktu itu saudara ada temannya menengking, ya menengking cintanya dia, ya cintanya kepada rokok itu ditengking sama temennya. Ketika ditengking, saudara, dia malah apa istilahnya nolak, ya haleluya nolak. Nah, mungkin saking cintanya sehingga ditolak, ditengking, ya. Lalu satu saat, saudara, karena cintanya sama itu, makanya saudara dia punya satu falsafah, yaitu kalau habis makan harus ini, kalau nganu pokoknya apapun kesela-selaan waktunya mesti gunakan dia untuk itu. Lah satu saat saudara ada hamba Tuhan, saya juga menasehati sama dia, tapi dia itu hanya tertawa-tertawa saja. Lalu dia ngomong, ngantuk Pak Pendeta, kalau saya nyupir jauh, ngantuk, kalau enggak ini, ya boleh saja. Itu berarti tandanya kau masih terikat dan cinta. Cinta itu mengikat. Ya, saudara, dunia ini maunya kita ini terikat dengan dia. Cinta mengikat. Tapi puji Tuhan, haleluya, hari ini dia ngomong, saya sudah enggak. Karena dia waktu itu diajak salaman. Ya, dinasihati, belum putuskan, jangan nanti pelan-pelan, jangan ini, kayak gitu ya. Dia nasihati seperti itu, lalu puji Tuhan, ya, haleluya. Kemarin ketika kami ajak ke Bogor, kemarin waktu kami ajak ke mana ya, Banjar ya, kemarin ke Banjar, haleluya jam 3 pagi berangkat. Dia ngomong, "Makanan nih Pak Pendeta, aku ini sudah nggak boleh ngerokok, aku ini sudah ngeluh, tapi kok nggak ada makanan?" Haleluya. Saya suka saudara, dan saya bilang, "Oke tenang saja, urusan makanan." Saudara, cinta itu, saudara kasih Tuhan bisa mengalahkan segalanya. Saya yakin saudara, orang kalau sudah terikat cinta ini bisa mengalahkan segalanya. Ya,
Istrinya sampai ngomong sama saya, iya kalau dijalui duit kanggo kiye angel, tapi giliran tuku kaya kue piro-piro oke, ya sembunyi-sembunyi, ya saudara, karena sudah cinta. Orang kalau sudah cinta itu apa sih saudara? Apa? Tai kucing rasa coklat katanya begitu, ya. Itu dunia kan seperti itu. Nah, saudara, orang kalau sudah cinta itu bisa membutakan segalanya, saudara. Haleluya, tidak lupa. Pokoknya kalau orang sudah cinta itu lupa dengan segalanya. Saudara bisa dengan orang tua lupa karena cinta, saudara lupa karena cinta. Karena cinta itu kuat, ya. Kita baca dalam Kidung Agung, Bu Lina 8 ayat 6 sampai 7, Bu Lina. Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti Iya, materai pada lenganmu. Karena iya. cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Haleluya. Saudara, cinta ini saya katakan mengalahkan segalanya. Susah untuk dipadam kalau orang cinta. Saya kemarin, puji Tuhan ya, saya selalu dalam konsep pikiran saya, apa ya momen ini yang bisa saya buat untuk menunjukkan cinta saya kepada Tuhan. Ya, apa ya Tuhan? Ya, waktu doa di sini, doa malam itu pada waktu itu bersama tim kita yang ada di Sidoarjo dan sebagainya. Lalu saya mengatakan, bantu doa ya. Di momen lebaran ini kita akan bagi sarung sekitar 70. Saudara, saya secara manusia memangnya punya uang. Ya, belum. Punya uang tapi ya belum cukup. Ya, sehingga waktu saya kemarin ke Bogor itu ada sisa berkat 1 juta kalau nggak salah itu ya. Saya taruhkan di situ ya. Saya jemput jemaat di Bogor itu jemput jemaat, saudara jemaat yang mau melahirkan di kampung ini sudah hamil 2 ya. Dia pulang dia nggak punya duit, artinya duit yang cukup karena nyater itu apa ya mahal ya. Lalu saya katakan, oke nanti kami jemput nggak apa-apa ya. Itu orang kampung laut sana ya. Dan waktu itu saya dikasih berkat 2 juta, yang 1 juta untuk sopir dan untuk solar ya. Masih sisa 1 juta. Lalu saya tanamkan di situ ya. Saya tanamkan di situ artinya saya belikan itu dan terus mengalir akhirnya bisa cukup semua. Bahkan besok kami reuni ya, kami juga waktu itu mau ada reuni SD lah ya. Tuhan, apa yang saya bisa buat di sana. Ya, lalu saudara teman saya ngomong, Pak Samadi ini mau reuni, Pak Samadi mau bawa apa? Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu Pak Samadi itu mau memberi door prize apa gitu ya. Karena ini nanti dibagi door prize kayak gitu. Kalau masalah makanan-makanan sudah gitu. Oke, ya. Lalu puji Tuhan. Saudara, saya kemarin hanya janji tentang oke, aku bawa kipas ya untuk door prize ya. Lalu teman saya ngomong, "Tapi jangan hanya 1 ya, Pak." Oke, tidak 1. Akhirnya puji Tuhan, besok kami akan rekone dan bukan hanya kipas 1 tapi 3, payungnya 5 ya, lalu setrikanya 2, lalu ada kaos, lalu ada sarung jumlahnya 20 yang akan kami bagi kepada teman-teman kami di sana. Saudara, orang yang cinta Tuhan, itu ketika ada pemikiran di sana, Tuhan itu terus akan selalu nyatakan ya. Orang yang cinta Tuhan jangan takut, jangan khawatir.
Ya, orang yang cinta Tuhan ketika kita ini mencetuskan segala sesuatu, saudara, ya pasti kesepakatan itu akan terjadi antara saya dan Tuhan. Ya, kalau saudara cinta sama Tuhan, saudara punya apa saja kerinduan, Tuhan tuh nyepakati, saudara. Yes, aku pasti tolong, aku pasti bantu, aku pasti nyatakan kuasanya. Sebab engkau menaruh cinta kepada Tuhan. Saudara, cinta itu membuat segalanya bisa terjadi, saudara. Ya. Jadi di sini, saudara, ya, haleluya. Kalau kita cinta, saudara, pasti ya ada hal yang perlu kita renungkan di dalam Roma 12 ayat 1, Bu Lina. Roma 12 ayat 1, Bu Lina. Ini orang yang cinta sama Tuhan. Haleluya. Roma 12 ayat 1. Iya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Iya, haleluya. Saudara, orang yang cinta berani menaruh, mempersembahkan, saudara. Apa arti sih persembahan yang kita bawa kepada Tuhan? Nggak ada artinya. Wong Tuhan juga nggak mau uang kita. Dia sudah terlalu kaya. Ya, jangan pikir Tuhan mau uang kita, enggak. Dia sudah terlalu kaya. Hanya sekeliling kita itu yang membutuhkan itu. Ya, hanya sekeliling kita yang ingin membuktikan bahwa kita ini seberapa sih hati kita ditaruh, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau orang berani mempersembahkan hidupnya, hidupnya saja dipersembahkan. Apalagi hanya masalah uang. Maka Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, haleluya. Saudara, orang yang cinta sama Tuhan itu tidak akan perhitungan, saudara. Ya, saya katakan kalau orang sudah jatuh cinta, kalau orang sudah cinta Tuhan itu nggak akan hitung-hitungan lagi. Ya, kalau orang hitung-hitung, aduh aku kok masih gini, aduh aku saja masih gini, aduh aku saja, nggak egois, nggak mementingkan diri sendiri, itu hilang dengan sendirinya. Ketika cinta itu nomor satu, ketika Bu Lina dulu mau nikah, dicintai, ya, apa ngomong dulu keadaannya Bu Lina, saya ini orang kurang, saya ini orang miskin, saya ini orang gini, apa pernah kayak gitu Bu Lina dulu? Enggak ya? Pasanganmu nggak ngomong gitu ya? Enggak, Pak. Aman. Yang diomongkan baik-baik. Orang yang cinta itu ngomong yang baik. Orang yang cinta itu ngomong yang memberi harapan. Orang yang cinta itu selalu meyakinkan kepada yang dicintai, saudara. Itu orang yang cinta, meyakinkan. Ya, walaupun nggak ada apa-apanya ya, nggak mungkin dibeberkan di depannya. Kalau kita cinta Tuhan, nggak usah ngomong kekurangan kita ini dan itu ketika kita mau berbuat sesuatu, saudara. Nggak ada alasan, nggak buat alasan, saudara. Coba kalau waktu itu misalnya ya Pak Weni sama Bu Erik itu waktu ketemu cinta, terus Bu Erik minta dulu ngomongnya apa aku juga nggak tahu waktu pertama kali, papa apa papi, aku nggak tahu ya. Kalau istri saya itu ngundang saya Mas saja ya. Mas itu selalu murni ya, gitu ya. Mas itu istri saya ngundang saya Mas, tujuannya supaya murni ya. Cintanya tetap murni selamanya. Amin. Karena kalau Haleluya. halo, papi, mami ya nanti kalau kadang-kadang bisa berubah itu papinya siapa, maminya siapa ya. Haleluya. Saudara, ketika haleluya cinta itu ya, saudara nggak peduli keadaanku kayak apa. Pokoknya bagaimana berusaha. Saya dulu nikah sama istri kan, istri saya itu sebenarnya nggak mau Bu Lina sejak kuliah ya di STT itu tak dekati nggak mau, menghindar terus ya, menghindar terus. Lalu waktu itu pernah ditanyakan sama Bapak Rohani saya, dia menjawabnya nggak enak banget sama saya kok. Enak sama Bapak Rohani. Apa? Saya suruh sama
Sama no ya, aku nggak cinta ya, nggak ada lagi. Di sini Bu Lina, ketika saya dengar waktu itu sakit. Tetapi dengan sakit itu justru aku lebih mencintai dia dengan cara apa? Saya puasa, saya doa. Jadi saya dapat istri ini bukan main-main. Saya benar-benar menaruhkan hati saya kepadanya. Saya puasa. Saya ngomong sama anak-anak waktu itu masih di STT ya. Saya ngomong kan saya dulu jadi bapak asrama ya di situ. Lalu saya ngomong sama anak-anak, sekarang ini orang Batak, banyak orang Sumatera, Sulawesi ya. Saya ngomong gini, saya jujur sama mereka. Kalian aku minta tolong ya, dukung dalam doa. Apa Pak? Saya mencintai orang ini. Tapi orang ini jelas nggak mau menolak saya. Tujuannya supaya Tuhan ubah pikirannya, hatinya. Dia berbalik cinta sama saya. Jadi saya cintanya tidak Sambut. sebelah tangan gitu ya. Tepuk tangan sebelah tangan. Tepuk tangan sebelah bertepuk. Doakan ya. Bertepuk sebelah tangan Pak Samadi. Bertepuk sebelah tangan. Pak pinter ini pinter. Haleluya. Saya kalau membahas ini kadang-kadang kalau ingat saudara, saya juga tertawa. Aku dulu kok berani naruh ya jiwa ragaku di situ. Saya puasa, saya mau puasain. Saya ngomong sama Tuhan, Engkau sanggup mengubah hati ini orang. Ini orang sombong Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan mengenai istriku tuh. Ini istriku baru ngasihkan susu sama saya sekarang. Haleluya. Ini orang sombong ini Tuhan. Tolong Tuhan, ubah Tuhan. Karena aku punya kerinduan yang positif Tuhan di mataku sama dia Tuhan. Yaitu dia waktu di sekolah itu orang yang puasanya kuat, doanya kuat. Dan saya punya perenungan Tuhan, kalau saya nanti bersama dia jadi pendeta, mungkin merintis, sengsara, dia siap menerima Tuhan. Ya dia mau menderita bersama saya. Dia kayaknya nerimo Tuhan. Dalam hidupnya nggak neko-neko Tuhan. Ya. Dan dia waktu itu di asrama suka memberi, walau misalnya ada berkat sabun, kadang-kala bisa dikabari. Tuhan, hati ini kok aku tertarik dengan hatinya, dengan sikap hidupnya yang kayak Tuhan, aku seneng sama dia. Ya, makanya waktu Bapak asrama itu tanya sama saya, Bapak Rohani, kowe anggar engko nikah di antara temanmu itu siapa yang mau kamu ningkahin? Ada 2 waktu itu. Yang pertama kan perempuannya banyak. Ya, sekitar ada 15. Saya bilang ada 2 saja Om, yang kalau suruh milih salah satu nanti saya nggak tahu. Namanya Sarah sama Febe gitu. Saya ngomong gitu. Oh, haleluya. Lah kok bisa kamu tertarik sama duanya? Ya, Sarah itu juga saya lihat Om rohaninya bagus, dewasa gitu ya. Karena memang umurnya lebih tua ya, dewasa. Tapi Febe ini juga bagus Om. Nah, di antara itulah Om, tolong doakan Om. Ya, saya bilang gitu. Lalu ya bergumulkan pasti nanti Tuhan tolong kamu. Ya walaupun kamu jelek tapi ya nggak apa-apa. Nah Tuhan kan ini Bapak asrama aku tuh juga malah menjatuhkan aku ini Bapak Rohani. Walaupun kamu jelek kan, tapi nanti kalau Tuhan itu berperkara itu jelekmu itu di matanya dia itu nggak akan terhitung katanya kayak gitu. Haleluya. Wah, semakin semangat aku ini. Akhirnya saudara saya berdoa dan berpuasa sama anak-anak itu. Tolong doakan di dalam nama Yesus. Engkau sanggup mengubah Tuhan. Engkau sanggup mengubah Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Bukankah saya ini sama dia satu angkatan Tuhan. Dia pendeta, nanti juga saya pendeta. Dia sekolah, saya sekolah. Sama-sama mengerti firman Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Haleluya. Tuhan tolong aku Tuhan. Haleluya. Aku ini tidak ada dasar apa-apa Tuhan. Dasarnya saya hanya Engkau saja Tuhan. Aku nggak punya modal apa-apa. Tapi aku punya modal Engkau yang luar biasa Tuhan. Itu doa saya waktu itu. Saudara, ketika saya naruh di situ, saudara,
Haleluya. Sehingga saya selalu perkataan saya itu kalau ditanya itu saudara di dalam Yosua 1 ayat 8 Bulina ayat terakhir ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Yosua 1 ayat 8. Ya, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. haleluya. Saudara, orang yang cinta itu saudara selalu perkataannya itu menuju ke sana. Apa yang dia cintai. Dan ketika itu banyak tantangan memang. Saya waktu mau nikah itu banyak tantangan. Bapakku bilang, bapakku kan dukun. Lalu dia ngomong, ini menurut hitung-hitungan kita primbon, nggak cocok kamu nikah sama ini orang. Artinya sama ini istriku yang sekarang ini nggak cocok. Ketemunya itu nggak akan beruntung kamu, ya. Lalu bapakku mulai mencarikan tandingan, ya tandingan di calon istriku ini, ya yang saya sukai belum waktu itu, saudara. Dan banyak gangguan yang lain. Waktu itu ada satu angkatannya dia yang seneng banget sama saya. Di asrama itu selalu menyetrikakan pakaian saya, namanya Marta. Ya, wajahnya sih jelek, tapi dia itu menaruh perhatian. Ya, saya jelek, dia jelek, jadi ya sama-sama jelek ya nggak apa-apa ya. Tapi seringkali saya ngomong, aduh, kue elek. Lah, kamu saja sendiri elek, tapi nggak nyadari kamu elek, toh. Kalau orang yang saudara sudah cinta itu, saudara kasih Tuhan, kita ini kalau dalam Roma tadi dikatakan tidak serupa ayat yang kedua itu, jangan serupa dengan dunia ini, serupanya dengan Tuhan. Lah kita itu kalau cinta itu mau menyamakan dengan apa yang kita cintai, saudara. Kadang-kala yang mau kita cintai itu sukanya pakai merah. Wah, kita mau coba seneng merah. Dia makannya bakso, sukanya kita mau coba suka bakso juga walaupun nggak suka, tapi disuka-sukakan kayak gitu ya. Walaupun bertentangan misalnya, ya orang yang cinta itu saudara selalu ingin sama dengan dia gitu ya. Kita ini kalau cinta Tuhan mesti kita ingin sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya ya? Saya sama dengan dia, karakternya, sifatnya, ya apa yang dia lakukan. Kita akan mulai meranjak ke sana, belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk sama dengan dia. Ini orang cinta. Dan cinta itu selalu mau dikatakan, saudara. Ya, bukan hanya di mulut saja, aku mau cinta Yesus selamanya. Ya memang komitmen kita di situ mau cinta Yesus selamanya. Tandingan-tandingan yang lain itu ada mempengaruhi cinta kita. Ya, ada satu temannya lagi, Hana waktu itu. Hana ini malah orangnya semok banget ya waktu itu. Dan dia sudah datang ke rumahku. Aku juga nggak tahu, aku orang jelek kok ada orang suka terus ya. Ya, tapi yang saya cintai malah dia aja nggak suka. Aneh ya. Orang lain banyak yang cinta kok. Ini orang satu ini malah yang saya cintai nggak suka. Itulah kenyataan hidup, saudara ya. Haleluya. Ya, jadi, saudara, ini bertentangan. Yang saya sukai malah dia nggak suka. Tapi yang saya nggak sukai malah dia datang kepada saya. Itulah kehidupan kita. Kita ini seringkali mengalami seperti yang nggak kita sukai, ya malah datang. Tapi yang disukai malah menjauh. Saudara, itu ujian sebetulnya. Kamu nggak suka berbuat dosa, tapi dosa itu mau datang. Haleluya. Itu ujian sebetulnya. Kamu mau terus jalani itu enggak? Ya. Kamu mau putuskan enggak? Yosua berkata, kalau orang cinta itu merenungkan. Dia renungkan terus. Yang kedua, dia itu mau berkatakan apa kata Tuhan. Apa yang dicintai. Enggak, aku berani nolak. Enggak, aku tetap enggak. Waktu itu saya ngomong sama orang tuaku. Dia ngomong gini, Di, kalau kamu sama ini, namanya ini istriku kan Tasilah. Febe Tasilah, baptisannya Febe. Namanya aslinya Tasilah.
tas yang paling besar istriku. Tas. Ya, berat bawaannya. Pak Weni nggak kuat kalau bawa tas saya, ya. Haleluya. Karena berat. Ya. Saudara, saya bilang, orang tuaku, kamu nggak cocok. Oh, sudah, kamu tinggalkan dia. Tak kasih ya. Tuh, ada perempuan itu, orang tuanya kaya, kamu bisa nunut hidup di sana, dan sebagainya. Wah, orang tuaku mulai ini memberi harapan-harapan, menghindarkan saya dari cinta sejati saya. Tapi saya ngomong gini tegas, tidak. Saya hanya satu itu yang saya cintai. Kalau Bapak maksa, silakan ninggain Bapak saja. Bapak yang suka. Ya, saya ngomong sama bapakku. Saudara, kalau orang yang cinta, saudara, dia berani selalu tegas berkata tidak, ya. Dan dia hanya satu, ya saudara, dia ingin terus menjaga cinta itu, ya. Nggak mau tergeserkan. Aku mau menjaga, bertindak hati-hati, menjaga komitmen, menjaga dulu. Hamba Tuhan itu seringkali dulu waktu mau diutus dari kampus, melayani kemana saja. Oke, siap, ya. Wah, haleluya, sampai nangis-nangis diutus, ya saudara. Tuhan, wow, meskipun hidup susah, ya, haleluya. Haleluya, meskipun menderita, tapi kenyataan apakah itu sudah bergeser atau enggak gitu. Ini yang bersalah. Kadang-kala saudara, cinta kita luntur, ya. Jangan sampai luntur. Maka jaga komitmen, hati-hati di dalamnya. Jangan sampai terjebak menggeser cinta kita kepada Tuhan, ya. Mamon bisa geser, duit bisa geser, kepercayaan bisa geser. Saudara, ya, ingat itu. Kau punya duit, geser cintanya bukan sama Tuhan lagi, sama duitmu. Makanya kalau disuruh ya mesti alasannya sibuk, 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 sibuk. Itu tanda sudah tergeser oleh duit. Ya saudara, haleluya. Ada kalau saudara, haleluya, kalau kita suruh melayani yang menderita-menderita sudah menghindar dari situ. Nggak mau menderita lagi, maunya seneng-seneng. Ya, kalau pelayanan maunya makan-makan enak, itu ya, haleluya. Kalau mau pelayanan dipikir dulu tidur nyenyak, begitu ya. Tidurnya gimana? Makannya gimana? Pertimbangannya hanya makan, tidur, kayak gitu ya saudara. Lalu yang kedua, nanti kita mau jalan-jalan kemana? Pikirannya hanya pertimbangannya jalan-jalan kemana, saudara. Tapi tidak punya komitmen yang jelas. Aku ingin jadi berkat di dalam pelayananku itu. Aku datang untuk menjadi berkat seperti Yesus. Aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Wah, saudara, kalau kita cinta sama Tuhan itu punya ketegasan yang kuat. Yaitu saudara, hati-hati jangan tergeser. Motivasi kita, komitmen kita. Nah, kalau kita cinta sama Tuhan, pasti itu dijaga, saudara, ya. Sebab kita mau berhasil dan beruntung. Apa yang kita rindukan, berkenan kepada Tuhan. Apa arti pelayanan kita kalau di mata Tuhan tidak berkenan? Mungkin hanya menyukakan manusia, menyukakan daging. Tapi apa arti di hadapan Tuhan? Enggak ada. Mungkin di hadapan manusia disanjung. Wah, hebat. Mungkin di hadapan manusia disanjung, dipuji setinggi langit. Ya, kita terlena dengan itu. Sehingga kita termakan dengan sanjungan. Tetapi kita tidak mendapat keuntungan yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan. Apa arti semua itu? 0, kosong. Kesia-siaan belaka. Maka saya bilang sama tim kami, kalau misi saudara, ini nanti April ke Temanggung, Mei ada 2 kali dalam 1 bulan, haleluya, nanti di Wonogiri ngadakan seminar, ngadakan KKR, lalu minggu kita akan pelayanan ke gereja-gereja. Ya, saya ngomong kalau engkau misi bersama kami, satu syaratnya selalu mengucap syukur. Yang kedua, syaratnya tidak mengeluh. Saya kalau dengar kamu ngeluh, saya nggak akan mau lagi. Karena aku tidak ingin kalian sudah membayar harga, kalian sudah duit keluar, tenaga, duit, waktu keluar, tapi di mata Tuhan sia-sia. Itu yang harus dihindari. Di dalam nama Yesus, biar itu tidak menjadi bahan-bahan pertimbangan yang daging-daging itu. Saya ngomong kayak gitu. Kemarin saya
sebelum apa ya saudara, sebelum kita jalan, kita zoom dulu, saya tegaskan dulu, saya bilang begitu, kamu harus putuskan ikut dan tidak ya hari ini. Kalau ikut seluruhnya. Ya, haleluya. Nanti kalau sudah seluruhnya silakan. Ya, jadi sampai selesai. Jadi sampai pelayanan selesai. Ya, haleluya. Saya mau kayak gitu. Ya, dan kita jaga. Saya bilang begini kemarin waktu kamu jaga hubunganmu dengan Tuhan. Kamu jaga perkataanmu ketika engkau mau misi. Jaga perkataanmu. Jangan sampai menyinggung. Ya, jangan sampai membuat sakit hati nggak sejahtera. Saya nggak mau itu terjadi dalam misi ini. Saya tegaskan seperti itu. Dan yang kedua, ya saya bilang urunan. Ya kemarin hanya urunan 200. Ya nggak apa-apa. Kalau ya nggak punya duit, nggak masalah. Yang penting kamu punya hati. Tapi benar nggak punya duit. Tapi jangan bohong. Punya duit ngomong nggak punya duit, pengen digratisin. Itu bohong. Kamu miskin namanya. Kamu memiskinkan diri. Itu nggak benar. Dan kamu akan jadi miskin benar selamanya. Kalau konsep hatimu seperti itu. Wah, saudara. Dan akhirnya sukacita meluat dan akhirnya jadi berkat benar. Lawatan Tuhan, mujizat, dan terobosan. Ini pendeta yang kita datangi kemarin. Ini rindu transportasi mobil. Ya, dan hari ini wah, dia dapat mobil beneran. Haleluya, berarti ada terobosan. Sampai pendeta di sana ngomong sama saya, pokoknya aku sekarang jadi adikmu. Aku kalau ngundang Pak Samadi, ora Pak lagi, kakak. Itu. Wah, haleluya. Awas lo, ngundang aku kakak lo. Ono apa-apa, tak gembleng lo aku. Ora apa-apa. Itu. Pokoknya aku nasihati kamu loh, aku sebagai kakakmu loh. Ya, aku kayak gitu. Dan puji Tuhan ya, sampai dia komitmen seperti itu. Saudara, saya hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah share ini, renungan ini, bersama-sama kita nikmati bersama, renungkan bersama, dan kita diberkati bersama. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saja kami berangkat. Pak, Amin. Terima kasih Pak Samadi. Ada satu lagu lagi Pak. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Itu Pak. Tapi bukan nyanyiannya besar ya Pak. Itu zaman kuliah kita teman-teman tuh kalau lagi pada jatuh cinta lagunya itu padahal si pengarangnya menyatakan cintanya itu adalah cintanya kepada Yesus. Begitu, Pak. Nah, jadi ngerasa nih ya kalau orang jatuh cinta karena Pak Samadi ini Bulina lagu yang nyanyi itu Pak. Jatuh cinta berjuta. itu lebih dunia Cailah katanya. Kalau yang saya nyanyiin lebih rohani katanya padahal sama aja ya. Tapi seru juga. Pagi ini di masa liburan Idul Fitri kita kumpul terus temanya cinta Tauratmu, terus ceritalah Pak Samadi tentang cintanya yang kecil, tetapi kita berbagi dengan kita dan kita bisa menemukan kalau kepada cinta yang kecil aja, nyanya kecil aja kita bisa berjuta-juta rasanya kata Pak Weni barusan, apalagi cinta kepadanya yang besar pasti lebih lagi, lebih dari segala-galanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau sharing, yang mau curhat-curhatan, monggo, silakan. Ini kayaknya kalau masih jatuh cinta nih Pak Hendra kali ya, yang masih cerita nih. Ada Pak Hendra soalnya. Wah, ayo Bang. Aku mau nembak Pak Hendra aja. Setuju Bulina, setuju. Itu ada Pak Des cinta tuh Pak Desem. Senior dulu, habis Pak Hendra, baru saya tembak Pak Desem yang anak muda. Gimana nih jatuh cintanya? Ayo Pak Hendra. Wah, Pak Hendra nggak buka nih. Pak Desem, gimana Pak Desem? Nah, ini Pak Desem. Jatuh cinta dia. Pak Desem.
Itu mengandung bawang, jatuh cinta itu mengandung bawang. Kok mengandung bawang sih? Enggak lah. Kalau bawang putih enggak apa-apa, yang penting jangan bawang merah, Pak Desem. Sama aja dua-duanya. Bawang putih atau bawang merah sama aja. Beda, beda. Kalau Kalau bawang putih tidak mengeluarkan air mata. Iya kah? Ini mengeluarkan air mata juga nih. Mengeluarkan air mata. ketahuan nih Pak Desem nggak suka masak. Kalau emak-emak tuh udah tahu banget bawang merah dan bawang putih Setuju. bedanya. Jadi Makanya Pak Desem, makanya saya bilang begitu, Bu Lina, tergantung bawangnya. betul tergantung bawangnya. Dan hari ini yang bikin bawangnya bawang merahnya Pak Desem belum nggak hadir tuh. Artinya liburan Idul Fitri. Jadi ada kesempatan bisa ngobrol gitu. Iya, kesempatan buat curhat-curhat gitu. Cintanya. Ada sama yo. Sampai saya kemarin di MGC delegasikan satu utusan duta besar untuk supaya bisa dia bergabung sama kita kan untuk ya berfellowship lah gitu ya, berfellowship. Nah, saya itu kekurangan ya dan pergumulan tertentu gitu. Dia nggak bisa dipungkiri sedih ya, sedih. Makanya saya bilang jatuh cinta itu mengandung bawang gitu. Sedih ya, kan aku bahkan udah sampai tekankan, bahkan tendensius menekankan supaya ya nggak bisa 100%, nggak bisa sempurna, tapi setidak-tidaknya sudah tahu arahnya kemana, yaitu jadilah ibu gembala. Nggak bisa langsung terjadi 100%, ya tidak-tidaknya ada progresif begitu. Nah itu yang buat saya sangat-sangat tidak kuat menahan bawang yang tadi yang saya bilang, bawang yang tadi saya bilang itu. Nah tadi ketika Pak Samadi menyampaikan firman dan juga beberapa pengalaman juga yang disampaikan, saya merasa kenapa ya bisa harus sebegitunya pengalaman atau sebegitunya pengaruh dari cinta akan Taurat Tuhan itu. Dan saya juga udah bilang dalam kehidupan saya pribadi, point of view saya itu melihat pelayanan itu yang berkolaborasi atau dikaitkan terintegrasi dengan pribadi, yaitu cinta tadi itu udah sangat sulit aku menjelaskannya gitu. Bahkan setiap kali aku bikin statement, aku nggak mencari seorang istri, aku mencari seorang ibu gembala. Terlampau tuh saya sama orang Kristen aja atau sama hamba Tuhan aja banyak nggak mengerti konsep itu gitu. Yang saya maksud itu ya, kalau ibu gembala kan milik jemaat gitu ya, milik jemaat. Terserah jemaat mau ngapain dia, mau dikerjain dia, mau diapain dia. Artinya dikerjain, mau dibikin dia menangis kek, mau dibikin dia apa. Kalau dia berhati ibu gembala, berhati layaknya gembala, pasti dia akan berpikir, oh iya ya, ini kan bagian daripada konsekuensi sebagai ibu gembala gitu. Nah, itu yang membuat aku merasa kalau ibu gembala sudah pasti sempurna. Gitu, sudah pasti sempurna. Karena apa? Aku bilang sempurna, ya kita nggak bikin ukurannya secara tapi setidaknya apa itu kalau every topic gitu, kita berbicara tentang bagaimana hasilnya ya. Kemarin saya dapat rema juga ya, ketika Bu Foni juga menyampaikan khotbahnya, waduh luar biasa dalam, sangat-sangat dalam. Dan disampaikan beliau, jatuh cintanya beliau itu ke Tuhan itu unconditional jadinya, unreasonable. Saya pagi dapat khotbah unreasonable,
dan terputus. Terputus sepertinya Pak Desem ya, karena Cinta internet yang tidak stabil. Lempar Masih ya, jat- lempar ya. Pada Nah, sinyal bagus. nah, masuk lagi Pak Desem. Iya. Jadi keadaan seperti itu membuat saya merasa nggak bisa saya bagikan kesedihan saya. Jadi dari kemarin itu saya di MGC itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sedih sampai di rumah juga. Ya gimana ya? Sampai kita bahasnya itu bagaimana menyampaikan dengan pelan, tidak menyinggung. Ini nggak masalah soal makan nggak makan, saya bilang, tapi bergabunglah ya gitu, nyambunglah Pak, bersosial lah gitu, duduklah bersama mereka gitu. Jadi jatuh cinta sama Tuhan itu juga kan emang ada yang gampang? Kayaknya nggak ada yang gampang deh. Mencintai Tuhan itu nggak ada yang gampang. Melayani Tuhan itu kayaknya nggak ada yang gampang. Kayaknya hampir tidak ada satu hal yang gampang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Kembali lagi tadi seperti khotbah Pak Samadi sama khotbah Bu Foni yang kemarin, kedalaman seseorang itu memaknai cinta itu, sampai yang kemarin juga Stefani menyampaikan sampai 2 bahasa dia bikin gitu kan, sampai Pastor Eri mengkomentar 2 bahasa, bikin 1 bahasa, enggak, memastikan yang dimaksud itu adalah kasih bukan cinta, memastikan sih kalau dari bahasaku. Tapi yang menjadi case-nya itu adalah setiap orang masing-masing itu harus mendapatkan kedalaman tertentu untuk ini jiwa Tuhan. Jadi pasti tidak akan mudah ya dijelaskannya. Mungkin 20 menit atau 10 atau 100 menit pun saya membicarakannya mungkin belum tentu bisa mewakilkan semua apa yang harus saya jelaskan tentang kalau kami bilangnya deep structure. Deep structure itu adalah pemaknaan terdalam yang dimiliki orang yang sampai ke lubuk hatinya, gitu. Jadi bagi saya mendengarkan firman Tuhan itu juga jatuh cinta seperti yang kita bahas barusan juga. Mau nggak mau, suka nggak suka harus digabungkan antara kejiwaan fisik kita dengan kejiwaan rohani kita. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka begitu. Jadi kalau ini nggak seimbang, bagaimana bisa bercahaya? Orang terlampau rohani, karakternya nggak bagus. Orang terlampau rohani, tetapi jiwanya nggak bagus, sangat sulit. Dan itu membuat saya berjuang terus menyeimbangkannya. Harus seimbang Tuhan, harus seimbang antara duniawi dengan sorgawi. Karena aku selama di muka bumi ini aku pengen seperti Paulus. Dan doaku beberapa minggu ini adalah gimana ya Tuhan aku supaya bisa seperti itu ya. Bagaimana ya khotbahnya, respon Pastor Eri juga kemarin menusuk banget sama saya. Ketika sama Ibu Maggie kan, pertanyaan beliau menusuk banget. Aduh Tuhan gimana ya Tuhan, dia bilang gitu. Jadi saya selalu berpikir gini, ketika kita di antara orang-orang tepat, ketika kita berada di antara orang-orang yang sangat-sangat tepat, itu sangat menjadi memotivasi kita ya. Bagaimana kita sikap itu. Aduh, saya jadi agak melantur-melantur ngobrolnya gitu karena saya nggak bikin konsepnya ya, nggak bikin strukturnya ya. Jadi orang yang mendengarkan juga kurang paham yang saya maksud. Jadi mohon maaf lah, seharusnya saya menyampaikannya terstruktur gitu ya, sehingga orang bisa nangkap apa yang saya maksud. Tapi saya yakin biarpun ada kontakan gini susunannya, paragrafnya, kecintaan, kedalaman kasih antara jiwa pelayan dengan yang Tuhan berikan, itu kita bagian masing-masing dan masing-masing kita berbeda memaknainya, berbeda menangkapnya, tapi tujuannya pasti sama. Itu aja lah, Prasa. Thank you so much. Ya, terima kasih Pak Desem. Iya, Pak Desem yang lagi gundah gulana katanya. Ya,
jatuh cinta kepada Tuhan, jatuh cinta kepada manusia pasti porsinya berbeda. Karena yang manusia adalah untuk teman sehidup semati, sepanjang. Tapi kalau cinta untuk Tuhan kan untuk selama-lamanya. Nah, ada Bu Vera, yang silakan Bu Vera mau menanggapi juga. Terima kasih Pak Samadi buat benar firman Tuhan dan juga kesaksian hidupnya yang berbagi. Saya sedikit mendengarkan curhatan dari Pak Desem. Saya sempat mengenal wanita yang ada di hatimu, walaupun hanya mungkin sekilas aja ya. Cuma sama perempuan yang mempunyai hati dan perasaan tidak jauh. Saya sedikit sebagai orang yang dianggap lebih senior lah ya dari Pak Desem. Yang saya lihat Pak Desem, wanita Pak Desem tuh yang Pak Desem kepingin supaya apa yang Pak Desem sampaikan tadi itu tidak sepenuhnya bisa Pak Desem paksakan, karena terus terang saya mengenalnya itu seperti seorang perempuan yang banyak diam ya, sifatnya itu sepertinya tertutup. Terus dia dalam komunitas itu tidak terlalu mau menyampaikan isi hatinya ataupun mau komunikasi terbuka. Nah, itu yang harus juga Pak Desem mengenal dia lebih lagi supaya tidak terjadi ranjau di antara hubungan antara Pak Desem dengan adik itu. Ya, saya panggil adik lah ya. Walaupun seperti yang Pak Desem bilang tuh, Pak Desem mencari sesosok ibu gembala yang pemikiran Pak Desem itu ibu gembala itu adalah milik jemaat, yang walaupun katanya mau disakiti, mau apa. Kalau saya sendiri statement Pak Desem itu saya tidak setuju, karena apa? Hati perasaan perempuan itu beda dengan seorang laki-laki, karena perempuan itu hatinya itu mudah terluka, perasaannya mudah terluka. Ketika sudah ada goresan luka itu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengembalikannya seperti semula lagi. Jadi di sini saya sebagai yang sudah ibaratnya yang sudah banyak makan garam lah ya dalam hubungan suami istri, karena Pak Desem kan untuk menuju ke situ tadi ini maksud hati kan. Jadi saya hanya memberikan nasihat, ya kalau diterima boleh, kalau tidak diterima juga tidak jadi masalah. Ini hanya sebagai nasihat dari saya pribadi, bahwa Pak Desem harus lebih memahami lagi bagaimana karakternya, bagaimana kejiwaannya, karena antara kita dengan calon kita itu kita tidak bisa memaksakan apa keinginan kita, tapi kita harus belajar memahaminya, belajar untuk menerimanya, dan belajar untuk melihat perbedaan itu yang bisa disatukan dalam satu hubungan. Terus firman Tuhan yang saya dengar cukup luar biasa ya, iman Pak Samadi yang mempunyai keinginan untuk kalau orang dunia bilangnya merubah keturunan, katanya selalu begitu Pak Samadi. Yang saya dengar dari teman-teman sekitar lingkungan tuh selalu bilang begitu kalau seperti cerita Pak Samadi. Tapi luar biasa ya iman Pak Samadi, walaupun sang istri dulunya itu kekeh tidak mau, tapi Pak Samadi punya iman kepada Tuhan sampai akhirnya luluh juga hati sang istri untuk dipersunting oleh Pak Samadi. Puji nama Tuhan, hanya itu yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Bu Lina. Wow. Ya.
Terima boleh jadi. kasih Bu Veronica. Ya Pak Weni. Jadi saya sih curhat-curhatan nih. Gara-gara temanya, emang karena temanya menarik sih, cinta Tauratmu. Jadi dari cinta Tauratmu yang selalu kemudian disamakan dengan cinta kita sebagai manusia. Ternyata berbeda ya. Kalau cinta kepada Tuhan tuh kayak jatuh cinta, terus kayaknya pengen deket terus sama Tuhan. Tapi kalau jatuh cinta kepada manusia, kadang kita apalagi model padesem yang sedang mencari, bukan mencari, sedang memastikan ya, mencari kan udah ketemu, tinggal memastikan. Beda sama kita-kita, gitu loh. Tadi ada Bu Foni, apakah Bu Foni mau bicara juga, Bu Foni? Ini juga pengalamannya banyak soalnya Bu Foni tentang cinta Tauratmu. Ayo Bunda Foni. Silakan Bu Foni. Untuk apa? Oh, untuk apa? Saya lagi packing juga. Mana lagi Bu? Ya. Kayaknya baru packing ke Jakarta. Udah di Cibubur lagi. Apa ya? Ya. Mencintai. Saya selalu mengatakan bahwa mencintai Tuhan, ya, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan, nggak bisa di apa ya? Tidak bisa kita mengatakan seberapa sih cinta kita kepada Tuhan. Saya cinta sama Tuhan, tapi kita selalu mengalahkan Dia, gitu. Tapi saya selalu juga berkata bahwa Tuhan berkata jangan jangan ada berhala di hatimu. Nah, itu kita itu apa? Saya nggak punya jimat-jimat, enggak. Tapi saya punya suami saya. Saya juga punya apa ya? Karena dulu suami saya Pertamina, ya kita juga ya punya gitu. Nah, itu yang jadi berhala kita. Jadi berhala kita itu adalah yang mencintai, kan jadi bingung kan? Mencintai suami istri, suami setengah mati, setengah hidup, itu juga katanya kan berhala. Itu saya justru saya mau tanya ke ini Pak Somad ini, gitu. Iki piye gitu. Harus mencintai, gitu. Kalau mencintai Tuhan dengan apa? Melalui pemberian-pemberian, itu kita membeli kasih Tuhan, menyogok Tuhan. Kayak karena saya juga mengalami seperti itu ketika saya divonis kanker gitu ya. Kan saya mengoreksi diri, apa sih yang belum saya lakukan? Loh, kok saya diizinkan seperti itu begitu kan. Nah, terus apa sih yang saya lakukan? Oh mungkin perpuluhan saya kurang begitu kan. Perpuluhan saya kurang. Akhirnya uang itu saya ambil, saya tebar, saya bagi-bagi. Baginya bukan 10 ribuan, bukan 100, enggak, jutaan. Saya masuk gereja ini kolektor tuh minimal 3 juta gitu. Kolektor sana sini, belum lagi perpuluhan di sini. Tapi terus lama-lama saya sadar, saya nyogok Tuhan. Saya nyogok Tuhan supaya Tuhan itu mengasihi saya gitu ya. Nah, akhirnya kita membaca Alkitab dan yang namanya kasihlah apa seluruh tubuh roh dan jiwa. Aku menyerahkan seluruh tubuh roh dan jiwaku ke dalam tangan kasih-Mu. Itu saya pikir itu yang Tuhan butuhkan. Yang Tuhan butuhkan adalah seluruh tubuh roh dan jiwa kita untuk mengasihi Taurat-Mu. Tapi sih Pak Samad, kok bicara soal Taurat sih? Sekarang kan sudah zaman kasih karunia loh. Ini kan sekarang kita sudah masuk di zaman kasih karunia. Gitu. Tapi oke lah.
begitu. Jadi saya rasa seperti itu, mengasihi Tuhan itu ya, yang Tuhan butuhkan adalah seluruh tubuh, roh, dan jiwa kita mempercayakan hidup kita, dan ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kita, Tuhan akan melakukan, Tuhanlah yang akan bekerja di dalam hidup kita dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Sebetulnya itu kita tidak usah mencari ya. Syaratnya adalah kita benar-benar mengasihi Dia, mencintai Dia, dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita inginkan, dan Tuhan akan pakai tangan kita untuk itu, untuk apa? Untuk pekerjaannya. Kan tugas kita di bumi ini adalah melanjutkan loh. Emang apa yang kita lakukan pelayanan itu ini ide kita tidak. Kita hanya melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau MGC punya moto, pelayanan itu adalah bukan pengorbanan tapi kehormatan. Kehormatan apa? Karena kita melanjutkan pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan kita itu melanjutkan. Jadi apa yang dilakukan Pak Somad itu melanjutkan apa yang sudah Tuhan kerjakan, begitu, dengan tugas, yaitu mengabarkan, memperkenalkan Tuhan Yesus itu kepada setiap orang. Itu adalah hukum wajib. Orang Kristen punya hukum wajib, bukan sunnah. Di Markus itu tugas itu penting. Seperti itu. Kalau sumbang menyumbang, yo sama tahu lah. Gitu. Itu yang penting itu di situ. Itu sebetulnya orang Kristen itu punya hukum wajib, yaitu mengabarkan. Oke, nah sekarang kalau mengenai kasih sayang terhadap manusia gitu ya, saya selalu berkata untuk menjaga cinta kita kepada Tuhan, cinta kepada suami, pada istri sebetulnya itu sama ya, hampir sama, walaupun maksudnya hampir sama karena kita tidak bisa, kita bilang cinta tapi kita orang Jawa bilang belenjani loh, suka ngapusi. Tapi kalau sekarang kita sudah mencintai Tuhan, mencintai suami itu dipelihara. Kalau dijaga itu bisa lari, Pak Samad. Kalau kita menjaga cinta kita kepada Tuhan, itu bisa lari. Kalau kita diiming-imingi sesuatu apapun juga kepada manusia, kita akan bisa lari. Lu menjaga itu malah kayak dijaga security, menjaga satpam, malah bisa berbalik. Ketika kita tidak dijaga, kita malah ngelirik, begitu kan, lirik. Dalam pelayanan juga begitu, dalam cinta Tuhan juga begitu. Kalau ada mengiming-imingi lagi ini ya kita melirik. Tetapi kalau kita memelihara kasih itu, memelihara cinta itu loh ya angel, lebih susah memelihara, karena memelihara itu enggak langsung. Kalau cinta kita 80%, itu enggak 80%, memelihara itu dia akan bertumbuh, jadi bertumbuh. Kalau menjaga itu mati. Jadi maksudnya begini, sayang saya sama Tuhan 50% atau 100% atau 50%. Ya udah itu 50% kita jaga. Tapi kalau memelihara beda. Kita memelihara, dia akan bertumbuh karena dipelihara. Kalau dijaga-jaga toh, ya nggak bisa gitu. Jadi dipelihara. Kasihmu kepada Tuhan, kasihmu kepada Taurat, itu dipelihara supaya bertumbuh. Demikian juga kasih cinta kita kepada manusia, dipelihara. Kalau cuma dijaga tok, enggak diempani, tidak dikasih makan, maksudnya rohanimu
ya juga bohong. Kepada cinta manusia, cinta seperti Pastor Dasem ke calonnya, kalau cuma dijaga-jaga toh tidak akan bertumbuh, tapi dipelihara supaya dia bertumbuh, ya, dan dia berbunga, bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Nah, begitu. Jadi begitu saja ya. Jadi cintailah Tauratmu dan peliharalah. Nah, kalau dijaga, pasti ada yang ngiming-ngimingi yang lebih bagus begitu. Tapi peliharalah, dia akan bertumbuh. Begitu aja mungkin. Saya tadi karena saya sambil nunggu. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Foni. Ya, tuh Bu Foni mengingatkan kita semua. Jadi, kalau cinta, cinta kepada Tuhan ataupun cinta kepada seseorang, cinta sesama itu bukan dijaga, tetapi dipelihara. Kita bisa bedain ya, jaga sama pelihara. Yang seperti Bu Foni jelaskan, kalau jaga benar bisa lari. Tapi kalau kita pelihara kan terus ada hubungan yang terus berinteraksi terus menerus. Kalau jaga tuh kesannya kayak cuma jaga-jagain buat apa nih gitu. Ya, tadi ada Pak Nelson yang membahas nih di sini. Apakah? Halo, ya. Halo, udah Ya, bisa masuk sudah ya? Pak, sudah. Di mana tadi putusnya? Merah-merah udah ya, udah senyum tadi Sudah. Pak Gandrung saya lihat. Oke. Tetapi yang pertama permohonan maaf dulu, Pak Gandrung, jaketnya belum bisa saya kirimkan. Karena kemarin ketika saya kebawa yang misi pertama ke Nusa Kebangan, mau kedua saya bawa sudah, tetapi ternyata saya nggak bawa jaket. Sehingga ketika di kereta api, saya sengaja itu membawa pulang kembali. Saya pakai jaket itu. Karena di kereta api saya takut kedinginan. Nah, itu satu yang pertama, permohonan maaf. Kemudian firmannya hari ini memang kena. Itu karena mudah saya hafalkan karena 119:71, 119:72. Dan itu kena sekali. Jadi seperti yang saya sebutkan, logika saya sudah terlalu tinggi waktu itu. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan logika Mas Sains saya. Ternyata ketika diproses seperti kemarin 10 tahun saya dalam lapas, ternyata Injil, kitab suci itu ya di atas dari segala-galanya. Lebih dari harga perak. Memang saya dapat perak emas ketika saya bekerja, tapi tidak ada gunanya. Itu saya rasakan sekarang. Makanya ada yang sini sekarang, tempat saya ada 3 lantai itu dijadikan rumah doa yang kosong 10 tahun ketika saya di dalam. Ayo jadi home base. Bukan saya sombong, tapi ini bukan saya punya sendiri. Ini punya teman-teman yang membutuhkan, entah itu kapan. Seperti kata Mom Foni, kita perlu kendaraan di sana, di mana? Di NK untuk bolak-balik. Sehingga nanti kalau kita pergi ke lapas terjauh, kita nggak terlalu lama kita menunggu. Bisa 2 kali dengan pick up. Oh betul, aduh Tuhan, ini ternyata mungkin ini yang membutuhkan itu. Oke, segera kita kirimkan pick up. Karena itu nggak dipakai. Oke, kita mau Foni, kita buat aturan yang baik supaya kita sama-sama tidak berkelahi nanti di ujung-ujungnya. Nah, itu jadi kita nanti bersyukur dan berdoa semoga proses pemindahan pickup dari Surabaya ke NK dan itu dimodifikasi menjadi tempat yang bisa duduklah hamba Tuhan siapapun yang melayani di sana, itu kita berikan. Nah, satu, karena memang saya pikir emas dan perak dulu tidak ada gunanya, itu saya pikir apa ke situ ya kenanya. Karena saya benar-benar cinta Taurat, cinta kasih, cinta kepada dari di mana dia ada, di keluarga sendiri, di teman-teman lingkungan, di teman-teman MGC. Itulah Tuhan kita sekarang. Bukan kita ini kan, bukan kita satu mamon kan, bukan. Itulah surga kita yang ada di bumi. Mulai dari keluarga kecil, mulai dari lingkungan doa kita, mulai dari kelompok MGC ini saya bersyukur sekali. Saya ditemui. Jadi saya mamon-mamon sama seperti sekarang ini kalau saya turutin itu Pak Gubernur DKI sekarang, teman seangkatan, teman se-ITB, teman sejurusan, ayo Zon, ini perusahaan daerah ini ada yang kita mau kelola. Waduh, saya bilang saya sudah cukup. Saya ingin kembali ke fitrah. Fitrah itu yaitu kembali mempelajari Alkitab. Kembali ini. Wah, kalau sekarang jadi pendeta ya? Enggak pendeta sih. Cuman kasih kita lintas semuanya. Itu ya. Jadi
terima kasih diingatkan kembali Pak Gandrung, Pak Samadi Gandrung. Saya kemarin bersama istri saya bilang, Gandrung itu apa? Suka ini. Oh ternyata Gandrung Mangun. Oh ternyata tempat itu memang ditempatkan Tuhan, Pak Samadi ada di situ. Nah, saya salut sekali pelayan Pak Samadi, Pak Beni Luki yang terus-terusan ada di Nusa Kembangan itu bagus sekali. Nah, dari sisi lain kita kembangkan dari potensi yang ada seperti kemarin kita sudah mission kedua kita ketemu, tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Karena pengusaha ini tidak susah sebenarnya kalau sudah hitungannya jelas. Kita ada 4 perusahaan kita buat di Lapas Borongan. Itu yang diambil oleh benchmark oleh Jakarta supaya coba kelola ini Nusa Kembangan seperti apa. Oke, jadi dari sisi rohani MGC, Pak Luki, Pak Samadi juga ke sana. Dari sisi kemanfaatan kepada kan banyak mereka itu yang sekarang sudah di sidang TPP untuk bisa keluar lapas, mengerjakan potensi 3.000 hektar yang direncanakan oleh nasional untuk ketahanan pangan. Itu harus kita sambut supaya mereka-mereka yang di dalam ini tidak terlalu terpunggung dengan satu hukuman mati, hukuman seumur hidup begitu. Nah, jadi ini makanya saya ingin teman-teman yang kemarin mission trip di 6 lapas kita buat evaluasi supaya ke depannya kita lebih bagus peningkatan tidak kesalahan yang berulang karena kita tidak saling komunikasi. Itu tidak kita inginkan sebenarnya, cuman karena ketidaktahuan kita, ketidakterbukaan kita, karena kesibukan kita. Makanya teman-teman yang masih belum memberikan satu ini, ayo dengan voice note aja, itu jangan ditulis. Itu kembali agak lebar-lebar, cuman inilah keluarga kita, inilah Taurat itu, inilah kasih itu. Itu saya lihat di aplikasinya, di implementasinya. Oke, kita hukum di kitab Injil tidak akan berubah, cuman kita pakai ke kita masing-masing, di mana itu bisa kita pakai untuk kebersamaan. Saya kira itu Bu Lina, terima kasih banyak. Shalom, terima kasih. Saya dari daerah Durian ini, daerah Cepu. Mohon maaf, tidak ada kolesterol di sini, yang ada di laboratorium. Jadi udahlah, makan aja sepuasnya. Tidak ada diet-diet. Jadi perut pun agak besar sedikit, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Nelson. Ya, Pak Nelson sudah menjalankan cintanya pada cinta yang besar ya, kepada cintanya yang besar sehingga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan pelayanan pada saat ini. Apakah ada closing statement dari Pak Samadi karena waktu juga nih kita harus berpisah? Ya, closing statement Pak Samadi. Monggo Pak. Cinta, kalau orang mencintai, pasti dia berani menaruh korban apa saja. Ya, cinta itu bisa mengatasi segalanya. Ketika cintanya lebih kuat, maka persoalan itu bukan apa-apanya. Ketika cintanya kuat, maka tantangan di depannya itu pasti bisa dikalahkan. Kita bisa melintasi segalanya karena cinta kuat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup. Nanti boleh